Hai Dekers, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Kita lihat dinamika penerapan kesatuan dan kesatuan di wilayah Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pada periode 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negara kita adalah kesatuan dengan pemerintahan republik. Sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan presidensial. Pegangan periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, semua kekuasaan fokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, yang dibentuk barulah presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pada masa ini juga dibentuk 12 departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Pada masa ini, provinsi yang dibentuk baru 8 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Lembaga tinggi negara hanya dibentuk seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 Aturan Peradilan menyatakan semua tugas MPR, DPR, dan DPA dijalankan kekuasaannya oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Presiden meliputi kekuasaan eksekutif menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif, serta menjalankan DPA. Hal ini membuat Belanda mengambil kesempatan untuk menuduh Indonesia menjadi negara yang diktator. Untuk menyegah pendapat tersebut, maka keluarlah 3 maklumat pemerintahan Wakil Presiden nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum waktunya berakhir. Kemudian maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Dan yang ketiga adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November 45 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kemudian pada tanggal 14 November 45 Indonesia berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet, yaitu para menteri, tidak bertanggung jawab kepada presiden, akan tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Kabinet pada periode ini mudah sekali dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari DPR. Sering terjadinya pergantian kabinet, mulai dari kabinet Syahrir yang ditukar menjadi kabinet Syahrir 2 dan 3. Kemudian, akibat menguncinya Belanda dengan Indonesia pada masa ini, maka pemerintah Indonesia membentuk kabinet presidensial pada tanggal 27 Juni 47 sampai dengan 3 Juli 47. Namun, atas desakan partai politik, Presiden Soekarno membentuk kembali kabinet parlementer seperti Kabinet Amir Saifuddin I, Kabinet Amir Saifuddin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Darurat, dan Kabinet Hatta. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil membuat Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. PKI pada tahun 1948 melakukan pemberontakan di Madiun untuk mendirikan negara Soviet atau Negara Soviet Republik Indonesia. Periode Negara Kesatuan RI berakhir seiring dengan kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar dan mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat. Pada periode ini ditandai munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun pada tahun 1948
dan Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI di daerah Jawa Barat. Kemudian masuk periode kedua, yaitu periode 27 Desember 419 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pegangan saat periode ini adalah Konstitusi RIS pada tahun 1949. Bentuk negara adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Kemudian Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara RIS juga mempunyai Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat pelengkap negara. Parlemen RIS terdiri atas dua, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan Republik Indonesia Serikat. Semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara RIS memiliki 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Kondisi di atas mendorong RIS berunding dengan pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan undang-undang baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi, yaitu Konstitusi RIS dan Undang-Undang 45 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstitusi RIS diganti menjadi Undang-Undang Sementara 1950. Pada periode ini, Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Kemudian Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian kita lihat pada periode Persatuan dan Kesatuan pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan antara daerah didasarkan azas desentralisasi. Bentuk pemerintahnya adalah republik. Kepala negara adalah presiden dan wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat kelengkapan negaranya seperti presiden, wapres, menteri, DPR, MA, DPRS yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggotanya ditunjuk oleh presiden. Terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kemudian pada kabinet ini, Indonesia pertama kali melakukan pemilu yang diikuti oleh 28 partai yang dilaksanakan 2 tahap. Kemudian pada pemilu ini juga dibentuklah Badan Konstituante yang bertugas merumuskan undang-undang baru. Tetapi Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan undang-undang dasar baru. Makanya itu keluarlah dekret presiden, di mana salah satu bunyi dekretnya adalah pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian pembentukan MPR dan DPA sementara. Sedangkan pada periode ini bisa dilihat terjadi beberapa gerakan separatis seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemberontakan PRRI atau Permesta yang disebut dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.